Setelah bertahun-tahun bungkam, Aureli Moeremans akhirnya meledakkan bom waktu melalui buku biografinya yang berjudul Broken Kings. Merasa tersudut dan menjadi sasaran kemarahan publik, Robby Tremonti sempat melontarkan sinyal akan menyeret Aureli ke jalur hukum atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, keinginan tersebut langsung dibentur oleh kenyataan hukum yang pahit. Praktisi hukum justru menyebut langkah Robby tersebut sebagai skakmat bagi dirinya sendiri. Berikut adalah 5 alasan hukum mengapa Robby Tremonti mustahil bisa memenjarakan Aureli Moeremans versi Cumi Top 5. Munculnya buku Broken Kings karya aktris Aureli Moeremans yang mengungkap sisi kelam masa lalunya, memicu diskursus hukum yang menarik. Di tengah ancaman laporan pencemaran nama baik, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fathahillah Akbar, memberikan perspektif jernih. Aureli Moeremans berada dalam koridor hukum yang sah. Ya, menurut analisis hukum, buku tersebut bukanlah sekedar curhatan yang bisa dipidana, melainkan perwujudan hak konstitusional yang dilindungi secara berlapis. Jadi kalau secara hukum itu kan hal yang sah saja ya, memiliki sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dituliskan gitu. Itu kebebasan berekspresi juga masuk dalam konteks kebebasan berekspresi yang perlu dilindungi juga. Gitu. Kalau kita bicara secara umum ya. Tapi kalau misalkan kita melihat kepada batasan, apakah ada batasan-batasannya kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memang mungkin ada limitasinya, kan kita bicara tidak boleh berbicara sara, tidak boleh merendahkan golongan tertentu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kemudian, tapi untuk mengekspresikan sesuatu secara sah, menceritakan pengalaman yang betul-betul terjadi dan dialami, itu hal yang tidak ada bersifat melanggar hukum. Meski pihak Robby Tremonti sempat mengisyaratkan adanya upaya laporan pencemaran nama baik, pakar hukum pidana Muhammad Fathahillah Akbar memberikan analisis menohok Aureli hampir mustahil dipidana. Ya, salah satu tameng terkuat Aureli terletak pada keputusannya menggunakan nama samaran bagi tokoh-tokoh dalam bukunya. Analisis hukum Muhammad Fathahillah Akbar mempertegas bahwa Aureli Moeremans telah membangun benteng hukum yang sangat solid. Dengan menyembunyikan nama asli di balik diksi samaran, Aureli telah mengunci celah bagi pihak lawan untuk melakukan kriminalisasi. Jadi kalau secara hukum itu kan hal yang sah saja ya, memiliki sebuah pengalaman pribadi yang kemudian dituliskan gitu. Itu kebebasan berekspresi juga masuk dalam konteks kebebasan berekspresi yang perlu dilindungi juga. Gitu. Kalau kita bicara secara umum ya. Tapi kalau misalkan kita melihat kepada batasan, apakah ada batasan-batasannya kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memang mungkin ada limitasinya, kan kita bicara tidak boleh berbicara sara, tidak boleh merendahkan golongan tertentu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kemudian, tapi untuk mengekspresikan sesuatu secara sah, menceritakan pengalaman yang betul-betul terjadi dan dialami, itu hal yang tidak ada bersifat melanggar hukum ya. Kalau kita berkaitan dengan pasal 433 ya, pencemaran, pasal 433 KUHP Undang-Undang 1 2023, itu kan secara spesifik menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, itu satu spesifik. Tetapi ini dikecualikan pasal 433 ayat 2. Nah, ini saya tegaskan, kalau ini dikutip harus ada tegaskan ya di sini. Jadi dalam konsep ini harus disebut secara tegas. Kalau dia nggak disebut secara tegas, secara implisit dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Gitu, karena ini harus secara tegas. Makanya kalau orang mengungkapkan dia ada sipulan dan lain sebagainya, itu tidak. Kalau konteksnya seperti itu juga bagaimana? Nah, itu tetap, itu kan kesimpulan yang diambil pembaca, bukan berarti yang dimaksudkan oleh penulis juga. Itu satu. Dan kedua, kalau kita berbicara pasal 433 ayat 3, bahwa perbuatan tersebut juga kalau digunakan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, untuk melindungi dirinya sendiri dan lain sebagainya, itu juga bukan merupakan pencemaran nama baik. Rencana Robby Tremonti untuk membawa buku Broken Kings karya Aureli Moeremans ke ranah hukum
atas tuduhan pencemaran nama baik dinilai sebagai langkah yang sangat berisiko tinggi. Pakar hukum pidana, Muhammad Fathahillah Akbar, dalam berbagai perspektif hukumnya menekankan bahwa tanpa bukti yang tak terbantahkan, pelapor justru bisa terjebak dalam masalah hukum yang lebih berat. Analisis hukum Muhammad Fathahillah Akbar memberikan sinyal kuning yang tegas, yakni dunia peradilan tidak digerakkan oleh rasa ketersinggungan, melainkan oleh kekuatan bukti. Kalau kita bicara spesifik, makanya kalau pelanggaran hukum kan banyak sekali potensi yang bisa terjadi dalam itu tadi saya katakan SARA, penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaitkan spesifik, kita bicara tentang pencemaran nama baik, maka kalau dalam konteks pencemaran nama baik itu kan harus satu, ini kita harus bagi dua ya. Dalam konteks pencemaran nama baik itu ada yang penghinaan bentuknya, sekedar merendahkan jabatan dan lain sebagainya, itu masuk dalam penghinaan ringan, atau dia bersifat fitnah. Dia menuduhkan sesuatu, apakah dia melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Nah, dalam konteks-konteks ini, ketika hal tersebut yang dituliskan dalam memoir itu diungkapkan, maka kalau dianggap sebagai suatu fitnah misalkan, kalau dalam konteks pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan apakah satu itu merupakan perbuatan yang betul-betul terjadi atau tidak. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan dengan pencemaran nama baik, apakah memoir itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan haknya, sebagai bentuk pembelaan diri, atau untuk kepentingan umum gitu, agar orang lain bisa belajar dari pengalamannya. Munculnya buku Broken Kings yang ditulis oleh Aurelie Moeremans memicu polemik mengenai batasan antara pengakuan korban dan pencemaran nama baik. Namun, bagi para pemerhati hukum, posisi Aurelie dinilai sangat aman. Pakar hukum pidana, Muhammad Fathahillah Akbar, memberikan analisis tajam bahwa sang aktris memiliki perlindungan hukum yang kuat dari jeratan UU ITE secara legalitas. Aurelie Moeremans telah memagari dirinya dengan prinsip-prinsip hukum yang kokoh. Analisis Muhammad Fathahillah Akbar mempertegas bahwa selama narasi tersebut berdiri di atas kebenaran faktual dan bertujuan untuk edukasi, maka bayang-bayang penjara dari UU ITE hanyalah gertakan yang akan sulit dibuktikan di hadapan majelis hakim. Kan ini bukunya sebenarnya kayaknya kalau kita lihat dan pelajari sudah terbit ya secara online ya. Asal itu adalah fakta yang diungkapkan dan sudah cukup baik untuk tidak menyebutkan nama secara tegas, itu menurut saya adalah hal yang sah saja dan bisa dilakukan gitu. Jika tidak menyebut nama, kemudian menceritakan fakta untuk edukasi kepada publik secara luas, itu merupakan hal yang sah dan tidak melawan hukum. Ya, berarti itu hal yang sah saja berdasarkan pasal 4333 tadi, itu tidak bisa masuk dalam pencemaran nama baik karena itu untuk kepentingan pembelaan dirinya, juga bahkan untuk kepentingan umum karena orang bisa belajar dari hal tersebut juga, dan kita bisa melihat banyak buku juga yang menceritakan hal tersebut. Kayak misalkan kita melihat ada clipping koran yang menceritakan zaman Orde Baru, perpindahannya dan lain sebagainya, itu kan hal yang sah saja dilakukan karena menceritakan suatu fakta. Kalau menceritakan suatu fakta, sama sekali bukan merupakan pencemaran nama baik. Publik selama ini mengira bahwa pengakuan Aurelie Moeremans dalam buku Broken Kings hanyalah sekadar upaya penyembuhan trauma. Namun, dari kacamata hukum pidana, narasi tersebut bisa menjadi pintu masuk yang mematikan. Pakar hukum pidana Muhammad Fathahillah Akbar menilai bahwa Aurelie masih memiliki celah hukum untuk menyeret mantan suaminya, Robby Tremonti, ke jeruji besi sebelum masa daluarsa kasusnya habis. Selama jam waktu daluarsa belum berdenting di angka 0, Robby Tremonti masih berada dalam bayang-bayang ancaman penjara yang nyata jika Aurelie memutuskan untuk mengubah narasinya menjadi laporan polisi yang formal. Asal belum daluarsa sangat mungkin. Jadi begini, ketika ada seseorang, ini bahkan kita kalau tidak bicara child grooming ya, seorang dewasa melakukan hubungan dengan anak di bawah umur, kalau kita bicara hubungan kita secara tegas, itu adalah perbuatan pidana, sekalipun
tidak ada paksaan. Sekalipun tidak ada paksaan itu, apalagi kalau kita berbicara child grooming yang mengarah kepada kekerasan seperti itu. Nah itu walaupun anaknya sudah dewasa, asal nanti kita harus lihat dulu child groomingnya sampai dalam level apa. Asal sepanjang masanya itu betul-betul belum daluarsa, belum melewati masa daluarsa, tergantung perbuatan pidananya. Apakah diancam dengan pidana sekian, apakah daluarsanya 12 tahun, itu masih bisa diproses. Kalau masih bisa ditemukan bukti-bukti yang mendukung dalam hal tersebut. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.